Dah? Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita pada saat ini kita masuk di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saudara yang terkasih, dalam segala keadaan kita tidak ada sesuatu yang sangat mudah. Pasti segala sesuatunya menjadi sulit karena kondisi dan keadaan yang seringkali tidak bersahabat dengan kita. Tetapi saudara yang terkasih, mari kita jangan menyerah, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kuatkanlah hatimu untuk menghadapi dan melewati, karena setiap persoalan pasti akan selesai. Kita akan masuk dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan pujian Tuhan pasti sanggup. Jangan berhenti
Saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan akan mengangkat kita ketika kita sedang dalam keadaan lemah, dan Tuhan memberi kita kekuatan. Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di saat kami lemah, di saat kami tidak sanggup Tuhan menghadapi persoalan hidup kami, di saat kami tidak sanggup Tuhan melihat masa depan kami punya Engkau Tuhan, kami punya Engkau Allah yang tidak pernah menyerah terhadap diri kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, GKT Efrata di tempat ini, di tengah-tengah segala persoalan kehidupan mereka, persoalan karena usaha pekerjaan yang sulit, persoalan oleh karena sakit penyakit yang ada pada mereka, persoalan karena usia yang semakin tua, persoalan yang muncul karena rumah tangga kami yang penuh dengan persoalan dan permasalahan, persoalan dengan anak-anak kami, persoalan dan pergumulan kami secara pribadi dengan iman kami, persoalan dengan godaan-godaan yang ada di sekitar kami Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, karena Engkau tidak meninggalkan kami di saat-saat yang seperti ini. Karena Engkau selalu memegang tangan kami, karena Engkau selalu mengangkat kami Tuhan ketika kami tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, yang setia terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami akan menyerahkan persekutuan kami pada sore hari ini. Biarlah Engkau terus menopang kehidupan kami. Karena Engkau mengerti akan kehidupan kami. Karena Engkau tahu segala keadaan kami. Dan Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, memang banyak hal yang tidak bisa kita mengerti yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bertanya-tanya terus-menerus di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mengizinkan segala persoalan yang seperti ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa hari ini saya seperti ini? Kenapa saya harus menghadapi persoalan ini dan persoalan itu? Sedangkan ada orang lain yang juga mungkin bahkan tidak percaya kepada Tuhan, tidak berseru, tidak mencari Tuhan, tetapi kok mereka hidupnya jauh lebih nyaman dan lebih enak daripada kehidupan kita. Saudara, ada banyak perkara di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita mengerti. Kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan semua ini bisa terjadi atas kehidupan kita. Tetapi percaya saudara yang terkasih bahwa perkara-perkara itu simpanlah di dalam hatimu dan carilah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tahu segala persoalan kehidupan kita. Allah peduli. Mari kita pujikan pujian ini. Allah yang peduli dan mengerti kehidupan bagi kehidupan kita. Tuhan tidak akan membuat kita bergumul sendiri, sebab Dia Allah yang mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu Allah
Saudara, tidak akan dibiarkannya kita bergumul sendiri. Allah senantiasa menyertai segala pergumulan kita. Allah selalu ada di situ dan menjawab segala persoalan kehidupan kita. Saudara, mari kita mau tundukkan kepala. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk anak-anak kita. Anak-anak sekolah yang sekarang sekolah dengan menggunakan streaming. Mari kita berdoa buat anak-anak kita supaya Tuhan menolong mereka di dalam segala keterbatasan sekolah hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberi mereka kekuatan, terus menghibur mereka, dan terlebih memampukan mereka untuk melewati studi mereka hari lepas hari dengan streaming. Saudara, kita tahu bahwa anak-anak kita akan gampang bosan. Anak-anak kita akan merasa tidak nyaman karena mereka tidak bisa bersekolah seperti normal biasanya. Mereka tidak bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, tidak bisa bermain dengan sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu mari kita berdoa buat anak-anak kita, supaya Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan kuatkan mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, mereka yang sedang bersekolah dengan menggunakan streaming, mereka yang harus membiasakan diri duduk di depan komputer, duduk di depan laptop untuk bersekolah, melihat hanya dengan melalui HP dan mereka harus bersekolah. Tuhan, mungkin bagi mereka hal ini adalah sesuatu yang baru, bahkan ini adalah hal-hal yang sangat membosankan bagi mereka, karena mereka harus terus-menerus menatap layar, mereka harus menerus berkonsentrasi dengan benda yang ada di depan mereka, tanpa harus berkomunikasi dengan jelas, dengan baik, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, tolong anak-anak kami, agar di dalam kondisi seperti ini Tuhan terus hiburkan mereka. Tuhan terus menolong mereka, memberikan semangat kepada mereka, bahkan menopang kehidupan mereka Tuhan, supaya anak-anak kami terus mengikuti pelajaran demi pelajaran dengan baik. Dan Tuhan terus menolong mereka agar mereka sungguh-sungguh melakukan semua ini Tuhan, dengan sungguh-sungguh belajar dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik. Tuhan menolong mereka untuk berinteraksi dengan guru, Tuhan menolong mereka berinteraksi dengan teman-teman walaupun terbatas. Tuhan tolong mereka Tuhan, agar anak-anak ini bisa menggunakan segala fasilitas di dalam keterbatasan mereka. Dan Tuhan sendiri mau menolong, mau campur tangan, sehingga semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Hamba-Mu serahkan Tuhan untuk semua guru-guru yang bekerja keras untuk bisa tetap memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kami. Tuhan tolong mereka juga, mereka yang bersusah payah harus mencari bahan-bahan yang lebih daripada yang biasa mereka lakukan. Tuhan tolong mereka, agar mereka dengan kreatif, bahkan dengan ide-ide yang baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka sungguh bisa mengajarkan pelajaran-pelajaran itu dengan baik. Dan Tuhan menolong agar mereka bisa berinteraksi dengan murid dengan baik, sehingga murid-murid yang belajar mereka tertarik, mereka bersenang-senang di dalam mengikuti pelajaran ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, agar semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Hamba-Mu serahkan Tuhan semua anak-anak kami, dengan keterbatasan peralatan-peralatan mereka, mereka tetap harus belajar dengan baik. Tuhan sendiri campur tangan. Tuhan juga menolong orang tua di dalam pendampingan mereka kepada anak-anak. Tuhan tolong kami para orang tua, agar kami bisa Tuhan mendampingi mereka dengan baik, sehingga mereka bisa studi dengan baik. Kami bisa mengajar mereka di dalam segala keterbatasan kami. Kami bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman bermain mereka, bisa menjadi orang-orang yang selalu memberikan penghiburan bagi anak-anak kami. Tuhan tolong para orang tua, agar kami lebih punya banyak waktu untuk mendampingi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berdoa, menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tadi saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu hadir, dan Tuhan selalu bisa diandalkan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang bisa kita percaya. Satu-satunya yang kuandalkan. Kita pujikan pujian ini.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat yang terkasih, mari kita mau bersama-sama berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan yang ada di Genteng, agar Tuhan menolong, agar Tuhan menyertai, agar Tuhan memberkati akan usaha-usaha yang mereka miliki, dan terlebih juga mereka yang bekerja, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan, supaya mereka bisa melangsungkan pekerjaan mereka dengan baik. Yang kedua, saudara, kita juga mau berdoa buat program gereja, agar Tuhan menolong program gereja yang sedang disusun saat-saat ini, agar Tuhan menolong majelis untuk bisa merevisinya dengan baik, dan kita bisa membicarakan segala kebutuhan-kebutuhan gereja untuk tahun yang akan datang. Yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk ibadah di gereja kita, supaya kita bisa ibadah kembali dengan normal, dan Tuhan terus bisa menggerakkan jemaat untuk setia beribadah, walaupun melewati streaming ataupun menggunakan Facebook. Kita tetap percaya Tuhan tetap berkarya, menolong iman kita untuk terus bertumbuh. Mari saudara yang terkasih, kita berdoa untuk ketiga hal ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, hamba-Mu serahkan untuk usaha-usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, semua usaha, semua bisnis, semua sektor ekonomi berdampak Tuhan, oleh karena banyak orang yang akhirnya tidak lagi memperoleh pekerjaan, banyak orang yang akhirnya harus bekerja di rumah, banyak orang yang kehilangan mata pencarian mereka. Tetapi hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, Tuhan di tengah kondisi seperti ini,
usaha-usaha pekerjaan, toko-toko, ataupun usaha-usaha bisnis lainnya. Tuhan tolong, kami tahu Tuhan bahwa semua ini akan membuat usaha pekerjaan ini menjadi lesu dan ekonomi semakin sulit. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan membiarkan usaha-usaha itu terus mengalami kesulitan dan persoalan. Engkau senantiasa akan mencukupkan, Engkau senantiasa menyediakan tetap berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis. Engkau tetap memberi mereka pelanggan-pelanggan, sehingga usaha mereka tetap bisa berjalan, walaupun tidak seperti biasanya. Tuhan, Kau tolong juga mereka yang bekerja di perkantoran, mereka yang bekerja di tempat-tempat lain, Tuhan tolong mereka, agar mereka bisa tetap berangkat pergi dan bekerja dengan baik. Mereka juga tetap ditolong dan dijaga oleh Tuhan. Mereka tetap disertai oleh Tuhan, sehingga mereka tetap bisa melakukan semua pekerjaan mereka dengan aman, tanpa terkontaminasi COVID. Tuhan tolong, Tuhan sertai untuk usaha-usaha pekerjaan jemaat, supaya mereka bisa menghidupi keluarga mereka, supaya mereka tetap bisa melangsungkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan terus melihat pergumulan mereka, karena mereka harus membiayai banyak hal, banyak orang, bahkan membiayai keluarga mereka sendiri. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan cukupkan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kami sedang di dalam masa-masa pembuatan program gereja untuk tahun 2021. Tuhan tolong kami Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, baik pengurus komisi, maupun majelis gereja di tempat ini, agar kami bisa bersehati, sungguh memikirkan pelayanan kami di tahun yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan dengan iman kami, bahwa Tuhan akan mengubahkan keadaan itu jauh lebih baik, supaya gereja kami kembali bisa beraktivitas kembali Tuhan, agar nama Tuhan kembali bisa dipermuliakan dengan segala sesuatu yang bisa kami kerjakan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan tolong agar sungguh-sungguh gereja ini diberkati oleh Tuhan dengan program-program yang baik, sehingga apa yang kami pikirkan adalah berasal dari Tuhan, dan Tuhan akan mengizinkan segala sesuatu bisa terjadi sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan rencana Tuhan. Hamba-Mu serahkan Tuhan agar program gereja ini bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan sendiri campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan, ibadah normal di gereja kami, kerinduan kami supaya jemaat bisa kembali beribadah secara normal. Namun kami tahu Tuhan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dimunculkan, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kami kerjakan, supaya ibadah ini Tuhan berjalan dengan lancar, bahkan aman dan nyaman bagi jemaat Tuhan. Tuhan tolong agar waktu-waktu COVID ini bisa cepat berlalu, dan biarlah Tuhan sendiri campur tangan, agar pemerintahan kami bisa segera mungkin menyediakan vaksin-vaksin bagi masyarakat, supaya kami Tuhan bisa melakukan segala aktivitas kami kembali dengan normal. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati lingkungan kami, berkati Kota Genteng, berkati Banyuwangi ya Tuhan, khususnya di dalam masa-masa pilkada ini, agar pilkada bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan sendiri campur tangan semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari 1 bulan yang lalu. Saudara, bagian daripada firman Tuhan itu adalah bagian yang menunjukkan di dalam kehidupan kita ketika kita melewati perjalanan hidup kita hari lepas hari, saudara, kita selalu diperlihatkan dengan pilihan-pilihan. Kita selalu ditunjukkan dengan pilihan. Pilihan kita mau berjalan kemana, kita mau bagaimana, kita mau melangkah seperti apa, kita mau mengerjakan apa, kita harus selalu memilih. Namun saudara, kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu lebih besar. Karena apa? Kuasa Tuhan yang menuntun kita untuk memilih, untuk terus memilih. Kuasa Tuhan lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kita pujikan pujian ini
sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada setiap kita. Oleh sebab itu ketika kita harus memilih, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menuntun kehidupan kita. Saudara, 1 bulan yang lalu kita membahas tentang tema ini, ketika harus memilih. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, next. Yohanes 15 sampai dengan ayat yang ke-16, saudara, pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, minggu yang lalu, sebulan yang lalu kita belajar tentang tetapi akulah yang memilih kamu. Kata Tuhan Yesus bahwa hanya Dia yang memilih kita. Kita tidak sanggup untuk memilih Dia. Kenapa, saudara? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang tidak sanggup untuk memilih diri kita sendiri, ya. Manusia butuh kekuatan, manusia butuh kuasa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Manusia tidak bisa memilih untuk diselamatkan. Karena apa? Karena kita punya dosa. Saudara, dan pertanyaannya adalah mengapa Tuhan memilih saya?
Padahal kita bukan orang yang istimewa. Tetapi di mata Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang istimewa. Saudara, kita kembali di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, 16. Lantas di warna yang stabilo warna hijau dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar, Tuhan itu sudah menetapkan saudara dan saya. Dia bukan hanya memilih saudara, tetapi dia sudah menetapkan kita. Ya, saudara, Tuhan dikatakan menetapkan kita itu artinya apa? Dia sudah menjadikan, dia sudah memutuskan, dia sudah memilih dan menjadikan saudara dan saya adalah orang-orang pilihannya. Tetapi saudara, dia bukan hanya menetapkan saudara dan saya untuk dipilih, untuk diselamatkan saja. Tetapi saudara dikatakan apa? Dia menetapkan saudara saya dan saya untuk apa? Untuk pergi, saudara. Ya, dikatakan di dalam bagian ini, aku telah menetapkan kamu untuk apa? Untuk pergi, saudara. Kita dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Saudara, sesuatu itu apa? Nanti kita akan belajar. Tetapi saudara, ketika kita melihat perintah ini, Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk melakukan sesuatu, pergi dan mengerjakan sesuatu. Saudara, maka untuk hal ini kita dibutuhkan untuk belajar. Kita belajar sebagai orang-orang yang diutus. Kita belajar sebagai orang-orang yang sudah ditetapkan. Yaitu apa? Untuk belajar taat di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, mari kita belajar untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, untuk belajar taat, saya yakin ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak halangan di dalam hidup kita untuk belajar taat di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, mari kita punya sebuah passion, sebuah keinginan yang kuat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita punya keinginan yang kuat, semangat yang besar untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk pergi. Saudara, maka harus ada niat yang besar di dalam hati kita. Ada sebuah keputusan untuk mengambil sebuah langkah. Bahwa saya mau untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bahwa saya mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Saudara, ada niat yang besar. Selain karena ketaatan kita, tetapi ada niat yang besar dari dalam hati kita. Ada sebuah dorongan yang besar dari dalam diri kita. Ada sebuah semangat yang besar di dalam diri kita untuk mau mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Saudara, Tuhan memanggil saya menjadi seorang suami, maka ini menjadi tugas saya menjadi seorang suami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan memanggil saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tuhan memanggil saudara menjadi seorang pengusaha. Tuhan memanggil saudara menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Untuk apa, saudara? Untuk pergi melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, apakah dengan profesi kita, apakah dengan status kita, kita mau sungguh-sungguh membawa hidup kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan? Saudara, hal yang ketiga yang sangat penting juga, bahwa ketika kita mau melangkah melakukan kehendak Tuhan, maka kita dibutuhkan sebuah iman yang besar. Saudara, iman yang seperti apa yang dibutuhkan ketika kita harus mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sebuah keputusan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Apa yang kita harus percayai kepada Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa ini adalah perintahnya Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menyertai ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi hikmat kepada kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka setiap kita dipanggil untuk pergi. Pergi untuk apa, saudara? Pergi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, saudara, apa yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu pergi menghasilkan buah. Saudara yang terkasih, aku telah menetapkan kamu pergi untuk apa? Menghasilkan buah. Saudara, buah apa yang ada pada kita?
yaitu buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang ada lengkap pada diri kita, yang Tuhan tuntut supaya ada pada diri kita. Supaya kita apa? Menghasilkan buah. Buah apa itu saudara? Yang pertama adalah buah kelahiran baru. Saudara, buah lahir baru, buah manusia baru, menunjukkan hidup kita, apakah kita ini sudah manusia baru. Adakah kita sudah terlahir baru di dalam hidup kita? Adakah kita ini masih hidup di dalam manusia lama kita? Ataukah kita menjadi manusia baru? Buah yang seperti ini yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, dan ingin supaya Tuhan tunjukkan melalui kita. Dan dia katakan, pergi dan hasilkan kelahiran baru. Hasilkan hidup yang baru. Saudara yang terkasih, adakah hidup kita sudah hidup yang baru? Apakah kita sedang di dalam proses menjadi manusia baru? Saudara, kita sedang bertumbuh melakukan itu. Yang kedua saudara, bertumbuh di dalam iman kita. Jadi saudara, setiap kita dipanggil untuk punya progresitas hidup rohani yang baik. Ketika kita berkata saya sudah menjadi orang Kristen, seiring waktu saudara, adakah kita ini bertumbuh di dalam iman kita? Adakah pengenalan kita kepada Allah kita itu semakin kuat, semakin kokoh? Adakah pengenalan kita kepada Tuhan kita, kepada Yesus yang kita sembah itu begitu dalam, begitu luar biasa. Saudara, sebuah film yang saya saksikan, sebuah film penginjilan di daerah Tiongkok, saudara. Ketika tahun 90-an, saudara, ada begitu banyak orang yang bersembunyi untuk memuji Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bersembunyi untuk baca Alkitab. Dan saudara, ketika mereka ditangkap, mereka dipukul, mereka dihajar, mereka ditanya ini dari mana, dapat dari siapa. Saudara, mereka bungkam 1000 bahasa. Saudara, apa yang bisa membuat mereka begitu? Karena mereka haus akan Tuhan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, mereka begitu haus mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Maka mereka mengalami sebuah pertumbuhan demi pertumbuhan iman mereka. Saudara, mereka haus mencari Tuhan. Mereka haus beribadah kepada Tuhan. Mereka haus membaca firman Tuhan. Mereka haus berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, adakah hidup kita sudah menghasilkan buah sebagai manusia yang bertumbuh? Saudara yang terkasih, dikatakan juga kita bukan hanya bertumbuh, tetapi kita berakar semakin dalam. Kita diuji di tengah-tengah dunia ini dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita diperlihatkan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di dalam dunia ini. Dan saudara, adakah saudara menyadari bahwa di dalam Yesus satu-satunya juru selamat? Apakah Anda punya keyakinan yang teguh, yang kokoh di dalam hal ini? Saudara, Anda butuh untuk berakar lebih dalam, menancapkan imanmu lebih dalam, menancapkan hidupmu lebih dalam di dalam Tuhan. Mengambil waktu, mengambil bagian yang lebih banyak untuk melayani Tuhan. Mengambil waktu, mengambil bagian lebih banyak untuk apa? Mencari tahu tentang Tuhan. Saudara, apakah kita melakukan itu? Yang terakhir dikatakan, buah yang seperti apa? Menghasilkan buah yang dinikmati oleh orang banyak. Buah roh, saudara, adalah panggilan yang begitu indah bagi setiap kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Saudara, adakah itu dinikmati oleh banyak orang? Kita dipanggil, kita diperintahkan oleh Tuhan, pergi untuk menghasilkan buah. Buah yang dinikmati oleh banyak orang. Adakah buah itu sudah muncul di dalam kehidupan kita? Saudara, selanjutnya dikatakan, aku telah menetapkan kamu untuk berbuah. Tetapi berbuah seperti apa, saudara? Berbuah yang tetap, kata firman Tuhan. Buahmu itu harus tetap. Saudara, banyak orang yang berusaha menanam pohon buah-buahan. Sekarang ini lagi musim mangga, saudara ya. Suatu waktu ada seorang yang sedang makan mangga. Setelah itu dia katakan, wah mangga ini enak sekali, mangga ini manis sekali. Maka saudara, dia berusaha menanam biji mangga itu
di halaman rumahnya. Dia siram, orang lain siram, dia juga siram. Saudara, setelah pohon ini besar, berbuah, dan ketika dia makan buahnya, saudara, ternyata buahnya itu tidak sama dengan buah yang pertama kali dia makan. Padahal bijinya sama, tetapi hasilnya belum tentu sama. Kenapa, saudara? Karena di dalam segala proses itu belum tentu sama. Karena belum tanahnya, belum pupuknya, belum perawatannya, dan lain sebagainya. Ada banyak penyebab, saudara, kenapa quality control itu sangat penting. Supaya rasanya tetap sama. Supaya bentuknya tidak berubah. Supaya kualitasnya tetap bagus, terjaga. Saudara yang terkasih, itulah panggilan kita. Maka firman Tuhan katakan buahmu itu harus tetap. Buahmu itu jangan berubah-ubah. Sebentar baik, sebentar busuk. Sebentar kasihmu itu besar, sebentar kasihmu itu hilang. Sebentar sukacita itu ada, sebentar sukacita itu hilang. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Buahmu itu harus tetap segar, tetap sehat, tetap matang, saudara. Tetap bisa dinikmati orang kapan saja, di mana saja. Saudara, bahwa buah yang seperti ini, kualitasnya harus tetap sama. Harus ada quality controlnya. Harus kita memberikan yang terbaik. Kita pergi untuk menghasilkan buah. Buah yang apa? Buah yang tetap, buah yang sama, buah yang dinikmati oleh semua orang. Setiap hari, saudara, bahkan tidak bertambah buruk, tetapi kita dipanggil semakin bertambah baik, saudara. Yang kedua dikatakan buah yang dinikmati bukan hanya satu orang atau orang itu saja, tetapi buah yang dinikmati oleh semakin banyak orang. Kalau tadi cuma di lingkungan keluarga kita, saudara, yang menikmati kasih, menikmati sukacita, yang menikmati damai sejahtera melalui hidup kita. Tetapi saudara, kita semakin melebar. Buah kita ini semakin memberikan efek pengaruh kepada banyak orang. Semakin luas dan semakin luas. Semakin banyak orang yang melihat hidup kita. Semakin banyak orang yang merasakan hidup kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Semakin banyak orang yang menikmati kualitas rohani saudara. Semakin banyak orang yang menikmati akan iman saudara, rohani saudara. Saudara, inilah yang Tuhan ingin terjadi di dalam hidupmu. Bahwa buah kita itu dinikmati semakin banyak orang. Saudara, lantas yang terakhir dikatakan bahwa buah itu pasti mewakili pohonnya. Buah yang baik itu karena pohon itu baik, saudara. Buah mangga itu karena pohon itu adalah pohon mangga. Tidak mungkin, saudara, sebuah pohon mangga lantas menghasilkan buah yang berbeda. Tetapi sebuah pohon mangga pasti menghasilkan buah mangga. Dan ketika orang menemukan buah mangga itu, buah yang segar, sehat, matang, dinikmati oleh banyak orang, saudara, mereka akan bertanya, ini pasti pohon yang baik. Ini pasti dari sumber yang baik. Saudara, mungkin mereka tidak pernah lagi, tidak bisa tahu, oh ini pohonnya di mana. Saudara, tetapi mereka tahu ada pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Saudara, orang tidak bisa melihat Allah, orang tidak bisa meraba Tuhan, orang tidak bisa melihat wajah Allah di dalam diri kita. Saudara, tetapi mereka melihat imanmu kepada Tuhan. Itu adalah buah yang baik. Buah yang baik mewakili pohon. Saudara, saudara dan saya terpanggil di tengah-tengah dunia ini. Pergilah untuk apa? Untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang mewakili Tuhan. Hidupmu adalah hidup Kristus. Hidupmu adalah hidup Tuhan. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau menunjukkan dirimu, orang tahu adalah engkau adalah orang yang diselamatkan oleh Kristus. Saudara, adakah kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang terpanggil oleh Tuhan? Banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Tetapi jalan satu-satunya adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Tuhan perintahkan saudara dan saya. Tuhan memilih saudara dan Tuhan menetapkan saya dan saudara untuk apa? Pergi untuk menghasilkan buah. Buah yang sungguh-sungguh mampu meneguhkan, menguatkan orang lain.
Dan buah itu harus tetap segar, tetap sehat, tetap matang, tetap diinginkan, tetap dirindukan oleh orang lain. Saudara, adakah hidup kita sudah menjadi buah yang seperti itu? Saudara yang terkasih, Allah senantiasa bekerja di dalam hidup kita dan senantiasa menolong kita. Kita pujikan sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Refnya saja. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala. Kita datang di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat atas kehidupan kita. Dia selalu ada karena Dia sudah memilih saudara dan saya. Dia sudah memilih kita. Tanpa ragu Tuhan memilih saudara. Bukan karena kita ini istimewa. Tetapi bagi Tuhan, kita ini yang terbaik yang Dia pilih. Setelah Dia memilih saudara dan saya, Dia menetapkan, Dia memutuskan, bahkan Dia memerintahkan kita untuk pergi. Pergi untuk menunjukkan diri kita. Pergi untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Pergi untuk menunjukkan buah. Dan buah itu haruslah buah yang tetap baik, tetap segar. Buah yang menunjukkan kasih setia Tuhan. Buah yang menunjukkan kebaikan Tuhan atas kehidupannya, atas kehidupan kita. Dan karyanya di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita mau datang di hadapannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami untuk menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk kasih setia anugerah Tuhan yang istimewa. Terima kasih Tuhan Engkau memilih kami dari ribuan jutaan orang Tuhan di dunia ini. Yang mungkin tidak punya kesempatan seperti kami. Tetapi anugerah Tuhan begitu hebat dan luar biasa. Engkau memilih kami bukan karena kami manusia yang hebat Tuhan. Tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu atas hidup kami. Sehingga kami menjadi orang yang menerima keistimewaan itu dari Tuhan. Dan biarlah ketika kami sudah menerima keistimewaan ini Tuhan, kami Kau tetapkan untuk pergi di tengah-tengah dunia ini. Pergi melakukan akan tugas-Mu. Pergi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pergi mengerjakan apa yang Kau inginkan di dalam kami Tuhan. Dengan status kami hari ini, bahkan di mana kami berada, Tuhan Engkau mau kami mengerjakan sesuatu karya yang hebat di tengah dunia oleh karena nama-Mu. Supaya kami pergi menghasilkan buah. Dan buah yang kami hasilkan itu adalah buah yang memberkati banyak orang. Buah yang dinikmati banyak orang. Buah yang menunjukkan bahwa kami punya Allah yang hebat dan Allah yang mulia. Tuhan tolong kami dan Tuhan sertai kami. Kami serahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap keadaan. Dan setiap waktu, dimanapun kami berada. Kepada siapapun kami berjumpa, biarlah
buah-buah itu sungguh bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hamba-Mu serahkan untuk diri kami. Selanjutnya di dalam segala kehidupan kami, Tuhan biarlah Engkau terus berkarya di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.